Ini pertanyaannya itu ada hubungannya dengan yang demo ini. Oleh saya dianggap sebagai sebuah kebodohan dengan demo besar-besaran kayak demikian itu. Padahal di satu sisi dia menuntut keadilan negara. Mana letak kebodohannya? Letak kebodohannya gampang. Yang membeli presiden siapa? Rakyat itu siapa? Ya termasuk yang demo kan? Betul nggak? Ya kalau sudah dia berarti memberikan suatu kepercayaan kepada presiden, apalagi seorang muslim, mukmin, kalau Anda sudah mempercayai pada seorang, itu namanya baiat. Paham? Dia sudah beri dia kepercayaan dengan seluruh elemen-elemennya. Itu sebagai bagian daripada kita bernegara. Lah kebodohannya di mana, Pak Ika? Kok sampai kayak demi? Ya kebodohannya adalah saya enggak ngomong lo ya. Ya goblok. Tuh enak kajian Bima Sakti ini. Teman, ibu-ibu nanti jadi cerdas ya. Sungguhan nanti. Dimanapun ibu-ibu jadi aneh. Karena kan apa? Karena seluruh argumentasi itu Bu nanti terpatahkan. Kalau sudah biasa menggunakan ilmu mantik ini Bu. Dengan satu hal. Dengarkan dulu, jangan terpancing oleh emosi. Dan ibu-ibu, bapak-bapak tidak akan pernah bisa dicucuk hidungnya, digeret nandindi. Karena punya prinsip. Iya. Punya prinsip. Sekarang pertanyaannya Pak Samsudin. Katakan tadi. Ahok itu kan kalau dia salah. Misalnya dihukum. Oke, hukum percobaan. Kan ada hukum percobaan. Dahlan Iskan saja kan tahanan kota ya? Oke, tahanan kota. Paham ya? Hukum percobaan. Secara politik, boleh dia jadi apa? Jadi gubernur? Boleh. Buat diwoco itu. Ujung-ujungnya supaya dia tidak mencalonkan, itu sajalah. Ya, emosinya di situ. Kalau saya bukan melihatnya bukan begini. Kalau ada kualitas, anggap saja itu dia non muslim, maka untuk saya munculkan dong. Cari yang mukmin, yang kualitasnya sama dengan dia, syukur-syukur berlebihan dengan dia. Isotah. Itu yang berat. Gitu loh Pak Sam. Terkait dengan manfaat dan mudaratnya Pak Ika. Ya banyak mudaratnya. Iya. Kenapa? Karena ini kan satu. Loh Ahok hanya satu orang. Ditawur sejuta orang. Kan nggak notot itu mudarat. Peluru nggak terlalu besar. Yang kedua ya tadi itu. Misalnya dia bebas, bisa bebas kan? Bisa. Loh, ini kemarin tuh saya ngatakan, Majelis Ulama membuat fatwa kan, bahwa Ahok sudah melakukan penistaan agama. Itu salah. Itu bukan domainnya Majelis Ulama, bukan ranah Majelis Ulama. Itu ranahnya hukum, yudikatif. Karena itu masuk di dalam hukum positif. Lalu gak ngerti dia Angel ya.
Terlalu tinggi, Bu, ya. Makanya kalau sudah tahu itu terlalu tinggi, Bu, jangan mau dicucuk-cucuk orang, ya. Kalau ada yang ngajakan, oh keduren aku ikut kajian Bima Sakti aja, ya. Wis selamat ngono, ya. Sungguhan kemarin saya khutbah kayak begini di dalam khutbah, di situ banyak profesor. Selesai itu ada salah seorang profesor datang pada saya. Saya baru paham Pak Ika, katanya. Saya terima kasih banyak. Saya tidak sampai sejauh itu pemikiran bahwa saya itu di luar domain, di luar daripada ranahnya majelis ulama. Bukan, itu bukan bidangnya dia. Jadi kalau polisi kemudian minta kepada majelis ulama sebagai pakar, saksi ahli, bahwasanya itu sudah masuk penistaan agama berdasarkan pakar, salah juga polisi. Bukan bidangnya dia. Gimana Pak Ika bidangnya dia itu? Bidang dia itu misalnya satu contoh yang lalu, ya, tentang kasus meningitis, ya. Vaksin meningitis. Karena dikembangkannya di babi, saya kurang lengkap juga informasinya, hanya isu saja, ya, mudah-mudahan salah. Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, ya, bahwa itu menjadi haram. Itu domain dia. Tapi bahwa fatwanya itu benar atau salah, itu untuk saya salah. Paham, ya? Karena tidak ada hubungannya antara haram makan babi dengan menternakan vaksin. Makanya kudu pinter, ya. Gak tahu, dikir tok majelis ulamanya mungkin, ya. Sungguh, karena ini sudah perkembangan teknologi. Contoh lain sekarang, majelis ulama kan proyeknya banyak sekarang karena punya stempel labeling tentang halal haram. Itu harus minta izin ke majelis ulama. Paham, ya? Itu stempelnya kan. Coba ibu datang ke supermarket kan, lihat makanan itu kan mesti ada halal haram, ya, halal gitu. Itu stempelnya MUI kan begitu, ya. Itu. Tapi MUI lupa siapa yang pertama merevolusi tentang halal haram itu. Bima Sakti, Bu. Lali wong-wong ini. Ono oleh proyek yang menengah, ya. Ini saksinya Pak Samsudin. Karena isu lemak babi tahun berapa? 88, ya? Ya, betul, ya? 1988. Saya 87. Betul itu, ya? Bukan 86, 88 itu meledaknya. 87 itu saya ceramah di Al-Falah, Surabaya. Di situ biasa, dulu masih aktif, ya, saya. Ya, teman saya, Dr. Tri Susanto itu ahli makanan dari Australia. Saya nyampaikan, terus dia di situ memberikan hasil risetnya tentang apa yang disebut dengan makanan yang dicurigai, paham, ya? Mengandung lemak babi di Indonesia itu dari hasil survei. Dia tidak mengatakan Indonesia, dicurigai. Ini disebutkan oleh dia. Ya. Kenapa? Karena dia ahli pangan. Ya. Salah satu contohnya misalnya permen. Tahu permen? Mentol, ya. Mentol itu bisa keras. Kalau dilimutkan keras, Bu, ya. Itu dari gelatin. Gelatin itu proses dari tulang menulang, otot-otot, daging-daging mungkin kulit dan sebagainya dipabrikasi, dijadikan gelatin. Di Indonesia tidak ada pabrik gelatin, adanya di Australia.
sepengetahuan dia, gelatin itu tidak membedakan antara tulangnya sapi dan tulangnya dimasukkan wong gelatin, sehingga dicurigai itu mengandung banyak dia ini. Nah, disampaikan ke wartawan, meledak, meledak begitu. Mulai saya dari Filipina dipanggil Polda, saya minta Pak Samsudin ikut saya. Kenapa? Ya aku dikepui kon saksine. Betulnya ke sana aja. Paham Bu ya? Begitu. Pak Atri lebih kasihan lagi karena Presiden RI 1 memerintahkan untuk memeriksa Tris Susanto sampai keluarganya dihijrahkan. Dia dipanggil di hotel di Jakarta, diinterogasi. Saya memberikan spot, jangan menyerah. Paham ya? Saya minta jangan diarahkan pada politik, masukkan kepada saintifik. Tanya Pak Samsudin, mau diarahkan ke politik? Enggak, saya sains. Habis polisinya bingung, gak ngerti sains. Ya, karena pertanyaan kan sudah di skenario ya. Saya enggak mau lari ke sana. Kan enggak ilmiah itu, Raja Remu. Oh, ngono ya, ilmu antik ini. Kan tidak ilmiah, Pak Ika. Raja Remu. Butuh kopral itu apa ya? Pangkatnya enggak eruh, enggak pakai ya. Raja Remu, ada 8 orang. Yang satunya kumisnya ini. Diarani saya takut dengan kumis. Enggak, tak delok. Seakan wong yang melihara kumis ya. Jaremu. Loh. Betul Pak, enggak. Kamu kah atau saya yang punya legitimasi untuk mengatakan ilmiah? Kamu kan hanya dokter Anda, saya ini dokter. Oh iya Pak. Kalau gitu ya Bapak. Kalau ilmiah Pak, sangat ilmiah. Sudah tulisan kamu, sangat ilmiah. Makanya tak ajak pinter ya, Bu Ibu. Sungguhan ini nanti diupload ya, biar tahu majelis ulama terus ingat Bima Sakti. Gitu. Dari Bima Sakti. Kan belum terbukti Pak katanya. Loh, Anda pertanyaan kelihatan bahwa Anda tidak mengerti tentang ilmiah. Kalau Anda yang mengatakan belum terbukti, di dalam metode ilmiah itu ada namanya metode eksperimental. Metode dengan pembuktian. Untuk membukti, beri kesempatan dong. Dr. Tri itu untuk meriset, kasih dana. Bukan ditangkap. Oh gitu Pak ya, iya tulisan sangat ilmiah. Iya. Bingung kan kamu? Iya Pak, kami nih ya. Saya beritahu di dalam metode ilmiah ada salah satu diantaranya adalah metode survei. Paham ya? Yang dilakukan dia adalah metode survei. Ilmiah apa mboten? Iya Pak, ilmiah. Gak bisa digiring Pak Ika. Dia yang saya giring. Ngerti nggak ya? Isu di koran, Pak Tri Susanto sudah minta maaf atas kesalahannya, tak parani nang ngomai. Kamu jangan pernah menyerah. Itu sama dengan kambing naruh lehernya, tegar apapun yang terjadi. Ini jihad untuk kebenaran. Enggak, aku nggak ngatakan itu wartawan, sungguh. Saya kasih spot, semua orang menjauh, takut ketangkap ya. Saya enggak. Kebenaran. Saya dibandingkan dengan Galileo Galilei tidak ada apa-apanya. Galileo Galilei berbicara tentang astronomi, bukan bumi pusat daripada alam raya, tapi matahari. Bertentangan dengan gereja, disuruh merubah itu oleh pemerintah, kan membuat keresahan, tidak mau. Kamu akan silahkan saya dimatiin pun jadi soal, karena ini adalah peristiwa kebenar. Wanita ngono. Makanya hidup ini harus tahu kebenaran. Apalagi ini kebenaran wahyu itu loh Pak Samsudin yang ditanyakan Pak Samsudin tadi. Ini orang-orang enggak paham, enggak sampai ke situ. Sungguhan. Tak ajak pinter.
dengan kajian-kajian ini. Tadi kan sudah mau tanya apa sekarang ini? Sampai kepada politik global. Hanya saya enggak ke ibu-ibu ini, kasihan saya. Ya, harusnya kadernya anak-anak muda itu, tak Pak, kan itu untuk generasi mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.